Masihi. Ya kan rada repot, makanya menjadi Masehi. Dari mana kata Masehi? Dari Masih. Masih itu namanya Nabi Isa. Isa al-Masih. Itu kenapa kemudian menjadi kalender Masehi. Nah, Islam itu mengacu kepada perubahan peredaran bulan. Makanya disebut kalender Qamariyah. Karena mengacu kepada Hijriyah ditambahi kalendernya Qamariyah Hijriyah. Jadi kalau orang Kristen Syamsiyah Masihiyah, kalau Islam Qamariyah Hijriyah. Paham ya? Jadi jangan biar paham kenapa kok dikatakan kalender Masehi, karena mengacu kepada kelahiran Nabi Isa Al-Masih yang gelarnya adalah Al-Masih. Makanya dikatakan Masehi. Bun, lanjut. Hukum merayakan tahun baru. Kalau dirayakan dengan berfoya-foya dan huru-hara, ulama mengatakan haram. Makanya tahun baru kita itu Muharram, bukan Januari. Makanya saya kalau tahun baru itu selalu wanti-wanti, jangan sampai kita punya anak kita tahun baru 1 Januari ada di jalan, kadang-kadang sepeda motoran banter-banteran. Berarti kalau dia nanti kecelakaan bukan mati syahid fisabilillah, tapi mati syahid bukan di jalan Allah tapi di jalan raya. Jadi kalau anak kita sepeda motoran ngebut di jalan raya sampai kecelakaan meninggal, berarti bukan mati di jalan Allah tapi di jalan raya. Makanya saya wanti-wanti tahun baru itu jangan kemudian anak kita terjun ke jalan-jalan. Makanya beberapa masjid, beberapa ulama punya inisiatif. Anak muda itu kalau nggak difasilitasi akan jalan. Maka kalau kita larang harus ada alternatif. Makanya banyak masjid, termasuk Masjid An-Nadhifah, itu biasanya kalau malam tahun baru Masehi, malam 1 Januari ngadakan istighosa pengajian. Supaya apa? Energinya anak-anak muda itu yang seharusnya ke jalan kita larang, tapi kita ganti. Kumpul-kumpul bareng di masjid, mangan-mangan bareng. Setelah itu wiritan, istighosa, pengajian, mangan bareng. Itu sesuatu yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi anak kita supaya tidak ke jalan. Itu kalau malam 1 Januari itu dosanya banyak itu. Belum menyerupai orang kafir, belum kemudian kadang-kadang menunggu detik-detik tahun baru sampai subuhnya hilang. Paham ya? Nah, itu yang kemudian tidak boleh. Tapi kalau kita rayakan dengan ibadah, maka itu diperkenankan. Makanya banyak masjid, ulama-ulama kita, musola-musola kita kalau malam tahun baru tahun 1 Januari itu beliau kemudian ngadakan istighosa, renungan bersama. Pun lanjut. Nah, sama dengan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ini kata ulama ada yang mengatakan sunnah. Apa dasarnya selamat ulang tahun? Ada yang tahu dasarnya selamat ulang tahun? Dasarnya selamat ulang tahun itu adalah mensyukuri nikmat kelahiran. Betul, itu yang pertama. Ulang tahun itu artinya mensyukuri nikmat. Artinya mensyukuri nikmat, makanya ulang tahun itu artinya adalah waktu bahagia atau waktu susah? Bahagia. Sekarang di sekolah-sekolah itu kalau ulang tahun malah susah. Kenapa kok susah? Ono telur yang si uncal dilebokno nangkot sampai ada yang meninggal dan macam-macam, itu keliru. Jadi orang ulang tahun itu dia bersyukur atas kelahirannya, seharusnya waktunya bahagia. Tapi sekarang ada fenomena kalau ulang tahun itu susah dijaluk traktiran. Seharusnya yang ulang tahun yang ditraktir atau yang neraktir? Seharusnya yang ditraktir. Sekarang ini sudah berubah. Ini yang di sekolah-sekolah itu banyak sekali saya melihat ulang tahun ada yang dilempari telur mentah,
ada yang kemudian dipersekusi dan macam-macam. Ini yang kemudian keliru. Rasulullah itu merayakan ulang tahun apa enggak? Merayakan meskipun tidak seperti kita. Apa itu? Rasulullah itu setiap hari Senin puasa. Ketika ditanya kenapa kok puasa hari Senin? Karena lahir hari Senin. Berarti Rasulullah merayakan ulang tahun enggak? Merayakan ulang tahun tapi dengan puasa. Makanya dulu di Jawa kakek kita atau ayah kita, biasanya ibu kita kalau ulang tahun itu kadang-kadang orang tuanya poso, mosoi anak sing ulang tahun. Sering nggih? Mungkin mbah jenengan juga sama. Saya dulu sama, ibu saya itu kalau saya ulang tahun waktu kelahiran itu beliau puasa. Kenapa? Karena niru Rasulullah. Rasulullah itu puasa Senin itu karena beliau dilahirkan hari Senin. Makanya orang Jawa dulu anak ulang tahun diposoi supaya barokah umurnya. Ya, kalau sekarang ndak diposoi, dikei lilin. Seharusnya ndak butuh lilin diposoi. Orang tuanya pada waktu hari ulang tahun itu puasa, tirakat, nirakati anak. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, para jamaah yang saya hormati, nanti kita di bulan Muharram itu mulai tanggal 1 berarti hari Sabtu. Itu disunnahkan untuk puasa Muharram. Puasa Muharram itu sunnah mulai tanggal 1 sampai sekuatnya. Tanggal 1 sampai tanggal 20 boleh, tanggal 1 sampai tanggal 21 boleh. Sebanyak-banyaknya itu lebih bagus. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa sunnah yang banyak di bulan Muharram. Maka kalau kita senang poso itu bulan Muharram mulai tanggal 1 itu sunnahnya puasa. Ada yang ulama itu ambil 10 hari, mulai teko tanggal 1 berarti Sabtu sampai 10 hari nanti di bulan Asyura, di hari Asyura. Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Tirmidzi juga mengatakan in kunta shaiman syahran ba'da Ramadan fasum al-Muharram. Kata Rasulullah, kalau kamu pingin puasa 1 bulan penuh, jadi ada sahabat itu yang senang puasa. Kata Rasulullah, kalau kamu pingin puasa 1 bulan penuh, jangan tiap bulan. Cukup puasa 1 bulan penuh itu di bulan Ramadan karena wajib. Kalau pingin nambah, kata Rasulullah, kalau pingin nambah, saya pingin puasa 1 bulan selain Ramadan. Kata Rasulullah, kalau pingin nambah, maka tambahlah di bulan Muharram. Maka di bulan Muharram itu bisa puasa 1 bulan penuh, karena itu perintah Rasulullah kepada sahabat yang senang puasa, tiap hari puasa. Oleh Rasulullah dilarang, jangan puasa tiap hari, puasa ambil 1 bulan sekali 3 kali. Kalau pingin penuh ambil bulan Muharram. Jadi Rasulullah itu mengajarkan yang 1 bulan penuh itu 1 Ramadan, 1 Muharram. Paham nggih? Kalau jenengan kuat, kalau saya tidak pati kuatan mek poso. Saya biasanya JP sing penting-penting. Kalau Muharram itu saya biasanya ambil 9, 10 plus 1 biasanya. Jadi kalau saya biasanya tanggal 1 Muharramnya, kemudian lompat nanti tanggal 9, 10. Tapi kalau jenengan yang senang puasa, biasa puasa bisa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Atau bisa sampai akhir bulan. Bon. Nah, di antara puasa bulan Muharram yang paling utama nanti di bulan Asyura. Makanya urutannya puasa Muharram itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau tidak bisa tanggal 1 sampai tanggal 10, ambil 3. Kata ulama, 1 tanggal 9, 2 tanggal 10, 3 tanggal 11. Jadi 9, 10, 11 Muharram. Kalau tidak bisa ambil 2. 9, 10 atau 10, 11. Kalau tidak bisa ambil 1 tanggal 10 yaitu hari Asyura.
Paham ya? Asyura itu berasal dari kata asyroh. Asyroh itu dalam bahasa Arab adalah 10. Kenapa dikatakan Asyura? Karena hari Asyura itu jatuh pada hari ke-10, ya 10 dari bulan Muharram. Jadi kalau bisa 10, 11, 10, 9 atau langsung digabung 9, 10, 11. Kalau nggak bisa ambil satu bulan hari Asyura. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Puasa Asyura itu saya berharap bisa menghapus dosa 1 tahun. Artinya begini, kita 1 tahun itu ibarat punya pakaian kotor itu wakeh, wis wayahe diumbah. Kalau nggak cepet-cepet diumbah, tambah kotor, tambah repot ngumbai. Maka Rasulullah ngasih solusi setahun sepisah umbah-umbah dosa. Paham ya? Kapan umbah-umbah dosanya? 1 di hari Asyura. Artinya kita masuk tahun baru Hijriyah yang baru, dosa 1 tahun dihapus dulu. Paham ya? Kita kan masuk Muharram tanggal 1 Muharram, itu kan sudah masuk nanti tahun baru. Nah, tahun baru itu idealnya kita bersih. Ibarat kita punya pakaian itu masuk kalender tahun ajaran baru sekolah, gawe kelambi anyar. Paham ya? Sekarang kan sudah kalender tahun baru, tahun ajaran baru, gawe kelambi anyar. Kita nanti masuk Muharram, masuk tahun baru Hijriyah itu pakai pakaian baru, bersih. Caranya bersih, kalau tidak bisa beli yang lama dicuci. Kita itu mata selama 1 tahun dosane akeh, sing delok macem-macem. Telinga juga sama. Kita itu kalau jalan-jalan naik mobil itu full musik atau full murotal? Kalau full murotal alhamdulillah, ada yang full musik. Umane musiknya dangdut koplo. Artinya telinga kita itu kan wis dosane ya akeh. Belum kaki kita, belum tangan kita, belum hati kita. Artinya dosa kita tahun kemarin itu wis numpuk. Pakaian kita itu mungkin sudah kotor. Maka masuk tahun baru Hijriyah kita pingin bersih, diumbah isik sing biyen. Caranya bagaimana? Puasa hari Asyura. Makanya kata Rasulullah, puasa hari Asyura itu mampu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi masuk tahun baru sudah bersih. Paham nggih? Bun. Nah, tapi hari Asyura itu ternyata sebelum Rasulullah hijrah, orang Yahudi itu sudah biasa puasa Asyura. Kenapa? Karena kata orang Yahudi, Nabi Musa itu selamat dari kejaran Fir'aun, membawa orang Israel itu tepat pada hari Asyura. Maka mereka puasa hari Asyura. Karena itulah Rasulullah itu tidak senang sama dengan orang Yahudi, itu tidak senang. Makanya Rasulullah mengatakan kalau bisa tahun depan kita beda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa Asyura, kita puasa Asyura tambahi 1 hari ke depan atau 1 hari ke belakang. Makanya kata ulama, kalau kita Muharram itu kalau tidak bisa tanggal 1 sampai tanggal 10, diambil 9, 10, 11. Kalau tidak bisa 9, 10 atau 10, 11. Tujuannya apa? Supaya beda dengan puasa Asyura-nya orang Yahudi. Tapi kalau yang nggak bisa ya JP Asyura itu. Paham nggih? Bon, ini puasa Asyura. Apa saja amalan di bulan Asyura? Nah, ini penting, jenengan yang biasa golek nafkah. Ini hadis yang paling cocok untuk ibu-ibu. Kenapa kok cocok pakai ibu-ibu? Kalau bisa nanti direkam, tunjukkan ke suaminya, biar ingat suaminya. Ya betul. Kata Rasulullah SAW, man wassa'a ala iyalihi fin nafaqah yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Orang yang melapangkan nafkahnya kepada keluarga pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rizkinya selama 1 tahun ke depan.
Jadi kalau jenengan bapak-bapak pingin rizkine lancar lapang selama 1 tahun ke depan, ojo lali nanti tanggal 10 Muharram nafkahe ditambahi. Sing bojone biasae dikei 100.000, hari Asyura dikei 1 juta. Oh, ini kan seneng bojo-bojo kan seneng. Itu hari Asyura, tapi kemudian harus dikasih tahu, Dek, iki khusus Asyura, meni aja njaluk akeh maneh. Mek gak ngono tekor bandar iki. Jadi khusus hari Asyura, sangu-sangune anak ditambahi, blonjoe bojo ditambahi. Anak jenengan, putra jenengan yang biasanya di pondok biasanya dikirim cuma 500, khusus hari Asyura jadi 1 juta. Mantap nggih. Bojone sing skincare biasa-biasa khusus Asyura dikai sing nambah. Nggih. Blonjone sing biasa belanja dapur 100.000, khusus Asyura ndak usah belanja, mangan tuku, kai belanja 1 juta. Anake sing sekolah SD, sing sekolah SMP, SMA, sangune sedina 10.000, khusus Asyura kayak 100.000. Wah, paham nggih? Khusus Asyura. Tapi kasih tahu, khusus Asyura meneh kembali pada semula. Paham nggih? Khusus Asyura dikasih double. Kata Rasulullah SAW, orang yang akan melakukan ini akan dilapangkan rezekinya selama 1 tahun ke depan. Kata ulama, Imam Baihaqi mengatakan hadhil asanid wa in kanat dha'ifa fahiya idza dumma ba'daha ila ba'din akhadhat quwwah. Hadis ini meskipun dhaif tapi hadisnya banyak. Ketika dikumpulkan menjadi hadis yang kuat dan bisa diamalkan. Bahkan ada sahabat namanya Jabir. Sahabat Jabir itu pernah mengatakan jarrabnahu fawajadnahu sahihan. Saya telah mempraktekkan ini dan saya rasakan kok benar. Saya itu kok setiap tahun rezeki saya itu selalu dilapangkan karena saya mengamalkan setiap hari Asyura itu belanja keluarga saya double. Ada lagi ulama namanya Ibnu Uyainah, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ibnu Uyainah mengatakan jarrabnau khamsina sittina sana. Saya telah membuktikan hadis ini selama 50 sampai 60 tahun. Masya Allah, dipraktekkan 50 sampai 60 tahun. Setiap hari Asyura belanjai anak, belanjai bojo ditambah double. Dan beliau merasakan selama 50 tahun itu rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan diingat-ingat kalendernya untuk ibu-ibu, meiso tanggal 10 Muharramku kalendere dikei lingkaran merah besar. Bojone mek aja lali. Nanti HP-nya suami jenengan dikei alarm tanggal 10 itu. Mek eling nggih. Tanggal 10 jatah jaluk nafkah lebih. Jatah jaluk uang saku lebih. Pun, ini nafkah keluarga di hari Asyura. Selanjutnya, nah, santunan anak yatim nanti di hari Asyura itu selain kita kemudian membuat nafkah yang lebih, ada salah satu amalan lain diantaranya adalah menyantuni anak yatim. Dalam hadis riwayat Imam As-Samarqandi dalam kitab Tambihul Ghafilin, Syekh Abul Lais As-Samarqandi mengatakan man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Orang yang ketika hari Asyura mengusap kepala anak yatim, Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak rambut yang diusap. Tapi ojo diusap tok saaken. Ngelundas engko arek yatim. Mari diusap langsung masuk nang IGD. Paham nggih? Pun. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan anna rajulan syaka ila Rasulillah qaswata qalbi. Ada orang itu yang kemudian datang ke Rasulullah kemudian mengadu, ya Rasulullah, kenapa sih hati saya itu kok keras? Wiritan sing liyane nangis, aku ndak iso nangis. Kelihatan orang yang kemudian ini hati saya tidak tersentuh, kok keras hati saya.
Maka Rasulullah mengatakan in aradta ayyalina qalbuk fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kamu pingin punya hati yang lembut, sering-sering delok wong miskin ke ono panganan. Sering-sering delok gelandangan-gelandangan ke ono panganan. Nomor 2, sering-sering datang ke anak yatim, usaplah kepala anak yatim. Itu salah satu cara hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kasar itu karena tidak pernah melihat penderitaan orang. Kita sudah nyaman, gaji banyak, hidup enak, tidak pernah lihat penderitaan orang, itu biasanya hatinya keras. Tapi kalau kita sering lihat penderitaan orang, sering berempati, sering ngasih kepada orang-orang miskin, sering datang ke orang yatim, itu hati kita itu kemudian akan menjadi lembut, gampang nangis, gampang terenyuh, gampang kemudian kalau ingat dosa gampang merasa bersalah. Itu diantara tanda-tanda hati yang lembut. Pun kata ulama, cara ngusap anak yatim itu ada caranya. Ojo sekarepan, sak narik yatimi. Bayangkan santunan anak yatim sing nyantuni wong 100. Mek keras itu kan mari santunan langsung ngelundas anak yatim. Per orang ngusap-ngusap. Makanya kata ulama ada caranya. Bagaimana cara ngusap anak yatim? Yang pertama, talattufan wa inasan. Ngusapnya harus dengan lembut dan kasih sayang. Kalau bisa sebelum ngusap tangannya dikasih minyak wangi. Ojo mari mangan sambel ngusap anak yatim. Seakan anak yatim ini mari mangan sambel terasi, mari ngono ngusap anak yatim. Seakan nyantuni ini 10.000, padahal sampune 20.000 tekor anak yatim ini. Paham gitu? Maka kata ulama, satu, ngusap anak yatim itu satu, talattufan wa inasan, dengan lembut, dengan kasih sayang, kalau bisa tangannya dikasih minyak. Nomor 2, ngusap anak yatim itu bukan muter gini. Bayangno sampean wong siji diputer ngene, sik kurang roto. Seakan kata ulama, ngusap anak yatim itu caranya cukup sekali dari bagian atas ke depan. Jadi ngusap anak yatim itu bukan diputer-puter ini sampai roto, bukan. Nyusapnya cuma sekali dari bagian atas ini. Atas ini berarti tengah-tengah ini ke depan. Jadi ngusapnya cuma gini aja. Jadi cara ngusapnya anak yatim itu sunahnya cuma begini. Ojo diputer seakan anak yatim kok ngelundas masuk IGD gara-gara sampean. Santunane mek 100.000, masuk IGD entek 200.000. Paham gitu. Makanya cuma dari atas ke depan. Cuma sekali gitu aja. Jadi begini tok. Gini tok cukup ngusap anak yatim itu. Atas ke depan. Pun. Ini anak yatim. Anak yatim itu setelah balik. Kalau setelah balik sudah bukan yatim. Paham nggih? Pun, ini anak yatim. Nah, ini refleksi akhir tahun. Kalau bisa kita nanti di bulan Muharram itu punya catatan. Catatan evaluasi 1 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita itu kelak akan dihisab oleh Allah. Makanya kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti Allah yang hisab. Kalau kita mau ngadepi pengadilan, ada gugatan, kita masuk pengadilan. Pertanyaan saya, lebih enak mana? Kita langsung masuk pengadilan tanpa persiapan atau sebelumnya kita siapkan? Sebelumnya kita siapkan. Kalau pengadilan kita gagal, seenak masuk penjara, oleh mangan. Tapi kalau hisabnya Allah gagal, itu bukan masuk penjara, masuknya neraka. Jatah makannya adalah nanah yang mendidih. Makanya sebelum ke pengadilan Allah kita persiapkan. Apa persiapkannya? Menghisab diri sendiri. Bagaimana cara menghisab diri sendiri? Kita ingat-ingat 1 tahun ini yang saya lakukan apa? Oh, tahun ini saya banyak waktu saya itu untuk maksiat. Sebelum kita masuk tahun baru kita istighfari. Oh, tahun ini banyak waktu nganggur. Nang pengajian jarang, tapi nang tempat-tempat hiburan sering.
Itu kita kemudian istighfari. Oh, tahun ini ternyata jatah waktu saya lebih banyak ke tempat-tempat wisata. Itu kita evaluasi. Itu namanya muhasabah, mengevaluasi diri sendiri sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar bin Khattab, fa innahu ahwanu alaikum fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakum al-yaum. Akan ringan bagi kalian kelak menghadap Allah kalau kalian tiap hari di dunia sudah menghisab diri sendiri. Paham nggih? Makanya hisab itu sebenarnya ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Kalau yang harian itu sebelum tidur. Maka ulama-ulama dulu itu sebelum tidur itu bukan pegang HP. Ulama-ulama dulu kalau sebelum tidur itu pegang tasbih. Iling-iling aku mulai tangi turu sampai kate turu iki akeh dosa ya apa ndak? Mek eling dosane istighfar, eling nikmat Allah maca alhamdulillah, ingat kemudian ada musibah sabar, ingat kemudian oleh Allah dikasih ibadah bersyukur. Itu sebelum tidur. Maka sebelum tidur itu seharusnya yang nempel di tangan itu adalah tasbih. Tapi kebanyakan kita kalau sebelum tidur itu yang nempel di tangan apa? HP. Makanya banyak ibu-ibu itu kadang-kadang kalau mau tidur itu wajahnya bersinar. Ada kemudian yang kaget, ini kenapa kok bersinar? Punya wiritan apa? Ternyata setelah dibuka HP ini nyentrong bersinar. Ya, kalau bisa sebelum tidur tuh menghisap diri sendiri. Itu yang harian. Ada yang nanti mingguan setiap Jumat. Ada yang tahunan nanti sebelum tahun baru Hijriah. Pun ini yang bisa saya sampaikan. Ini agak panjang nanti. Apa saja yang bisa hisap? Ada 4, yaitu umur, kemudian ilmu, harta, anggota tubuh. Ini 4 hal yang selalu harus kita hisap. Umur kita untuk apa, ilmu kita untuk apa, harta kita untuk apa, anggota tubuh kita untuk apa. Pun ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Monggo. Nggih. 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 Ada kriteria yatim, ada kriteria mustad'afin, du'afa, itu beda. Kalau kita anak yatim, kriteria anak yatim memang sebelum balik. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tapi bukan masalah santunan, tapi masalah dikasih harta. Orang yang layak sudah dipegangi harta itu bukan masalah usia, tapi masalah mental. Kalau dipegangi harta, makanya tapi kalau sekiranya tersinggung nggak di ini ya tidak apa-apa. Makanya kalau saya santunan yatim dan kaum duafa. Kenapa? Kalau nanti akadnya santunan anak yatim, ternyata yang kita santuni tidak masuk kriteria yatim, berarti kita tidak amanah. Lagi, loh, ini kan santunan anak yatim, ternyata yang kita santuni bukan anak yatim. Makanya dulu saya di Baitul Mutakin itu juga sama. Di Baitul Mutakin di Masjid Lontar itu dulu ada santunan anak yatim itu, ada yang anaknya itu sudah kadang-kadang sudah masuk usia kuliah, ada yang masuk usia SMA. Saya bilang itu secara fikih bukan yatim. Bagaimana solusinya? Ya sudah, solusinya kata-katanya dirubah. Apa? Santunan anak yatim dan du'afa atau mustad'afin. Artinya umpama nanti ada satu warga yang yatim belum bisa bekerja, masih masuk. Masuknya di apa? Du'afa mustad'afinnya. Paham ya? Jadi kalau saya boleh usul, itu nanti bahasanya ditambah santunan anak yatim dan kaum du'afa, atau santunan anak yatim dan mustad'afin, gitu aja. Santunan anak yatim dan mustad'afin, untuk jagani ada warga yang layak disantuni
tapi secara kriteria fikih sudah tidak yatim. Ngoten nggih? Nggih. Usul saya gitu. Nggih, monggo. Berarti anak yatim. Yang Asyura ngasihnya ke oh. Nggih. Nggih. Janda. Nggih. Nah, kalau yang ngelapang rizki itu orang yang dinafkahi. Jadi orang yang dinafkahi itu istri, anak yang dinafkahi. Bisa kepada orang yang dhaif tadi itu, Ustadz Afin itu. Ke orang tua kita. Jadi orang tua kita kan juga termasuk yang kita nafkahi. Jadi kalau jenengan biasa ngirim ke orang tua 1 bulan 2 juta, khusus Asyura tambahi 4 juta. Ngerti nggih? 1. Nomor 2 begini. Ada menanggung anak yatim, ada nyantuni anak yatim. Yang paling tinggi itu bukan nyantuni, tapi kafil. Makanya di hadis itu ana wa kafilul yatim kahataini yaumil qiyamah. Saya dan kafilul yatim itu seperti 2 jari ini di hari kiamat. Artinya tempatnya berdekatan. Itu hadis untuk kafil. Kafil itu adalah orang yang nanggung, bukan nyantuni. Mek nyantuni ku setahun sepisan, mek 1.000. Ya, yang paling bagus itu bukan nanggung. Makanya kalau saya ya baguslah sebagai syiar. Nomor 2 begini, saya sebenarnya kurang begitu srek kalau anak yatim itu dipampang. Sebenarnya ya kecuali yang ada mungkin bagi sebagian anak itu jiwanya terganggu. Ibaratkan jenengan lah, jenengan sendiri dipampang gitu ya, pampang, kemudian di expo dipampang itu mungkin coba tanya ke mereka seneng atau enggak. Kalau mereka seneng ya enggak masalah. Ada yang sudah dewasa itu merasa kayak semakin tertekan, seneng dengan terpaksa. Kalau saya pribadi ya sudah, santunan anak yatim ya di tempat mereka. Betul, di panti asuhannya atau kita datang ke rumahnya. Alhamdulillah, malah bagus itu. Kita yang datang, jangan dipampang, kasihan. Ada beberapa tokoh yang tidak setuju. Ya meskipun sebagai syiar ya tidak apa-apa, asalkan tidak terlalu nemen-nemen. Karena bagaimanapun juga itu kan jiwa mereka. 1. Nomor 2, kalau menanggung itu berarti kita menanggung biaya hidupnya. Jadi kalau yang dimaksud ana wa kafilul yatim itu menanggung hidup. Contoh, ada anak yatim, ya sudah jangan bilang sama ibunya, ini biaya sekolahnya saya nanggung. Uang sakunya nanti tak kasih setiap bulan sekian. Itu namanya kafilul yatim. Jadi bukan 1 tahun sekali, tapi memang menanggung biaya hidup. Itulah yang masuk kategori ana wa kafilul yatim kahataini yaumil qiyamah. Paham nggih? Makanya di pondok-pondok, termasuk di pondok saya itu ada program kafilul yatim. Jadi anak yatim yang mondok itu gratis, biaya sekolahnya gratis, biaya pondoknya digratiskan. Permasalahannya uang sakunya kan tidak ada. Maka pondok buat program namanya kafilul yatim. Bagi alumni-alumni yang ingin nyumbang, ada yang 100-200 sebagai biaya bulanan mereka. Ada yang dikasih 100 per bulan, ada yang kasih 200 untuk biaya hidupnya. Itu namanya kafilul yatim. Kafilul yatim. Bukan menyantuni. 1. Nomor 2, termasuk
masuk kategori kafilul yatim adalah orang tua yang nanggung anaknya sendiri. Jadi single parent itu masuk kategori kafilul yatim yang kelak surganya dekat dengan Rasulullah. Maka ini kabar gembira. Jadi kalau ada orang perempuan yang kemudian ada perempuan punya suami, punya anak, suaminya meninggal, dia kemudian single factor, dia berjuang sendiri, single parent, kemudian dia menafkahi anak-anaknya sampai kemudian anak-anaknya tercukupi semua, maka dia juga termasuk kafilul yatim. Jadi kafilul yatim itu bukan hanya orang lain, termasuk keluarga inti kita. Kalau dia anak kita yang yatim, kita biayai dengan ini kita, maka kita termasuk kafilul yatim. Termasuk adik kita. Ada orang kakak gitu ya, kakaknya sudah dewasa kerja, adiknya ditinggal waktu yatim. Yang biayai adiknya sampai kemudian menikah kakaknya, maka kakaknya ini masuk kategori kafilul yatim yang kelak surganya itu setara dan dekat dengan Rasulullah SAW. Paham ya? Maka ini yang kemudian harus kita pahami. Jangan punya cucu juga sama. Intinya tidak harus orang lain. Keluarga inti pun kalau itu yatim, kita nanggung biaya hidupnya, masuk kategori ana wa kafilul yatim kahataini yaumil qiyamah. Ngoten nggih? Ada lagi? Nggih, monggo. Jadi kategori yang kafilul yatim tadi, apakah itu harus kita menanggung satu orang yatim, mungkin tidak secara penuh, sebagian saja, atau bisa kita salurkan ke lembaga-lembaga yatim, misalkan kita infak tiap bulan untuk kebutuhan yatim, tapi tidak khusus kepada satu orang saja, tapi hanya ke lembaga saja, apakah bisa masuk? Semuanya termasuk, cuma nanti kontribusinya sebesar apa itu juga beda-beda. Kecuali yang jelas harus cari lembaga yang benar-benar kredibel. Dekat rumah saya itu, karena saya punya pengalaman, dekat rumah saya itu ada yayasan anak yatim. Ngapunten, saya tahu sendiri ternyata yang dibawa keliling-keliling itu tidak semuanya anak yatim. Tonggo-tonggone sing diajak. Ini yang kemudian harus kita pastikan.